Audio Jungle. Pak, terkait perda tata ruang yang baru disahkan kemarin ini pendapatnya Pak Taufik seperti apa ini Pak? Pendapat apa itu ya? Ya artinya dengan adanya perda tata ruang ini sebagai kado istimewa di hari jadi Kabupaten Ya kalau Cilacap. kado itu kan tambahan kata-kata. Prinsip dasar sebuah perda RT/RW itu adalah konsep bagaimana menjadi pijakan nanti ke depan dalam membangun pembangunannya, ekosistemnya, penyediaan air, udara, pertanian, jangan sampai merubah lahan yang nantinya menjadi kesengsaraan di 20 tahun ke depan itu. Hasilnya sudah diparipurnakan, kebetulan kemarin saya itu resmi izin karena ada agenda di Jakarta, fraksi dari Perjuangan ikut, surat pansus masuk tanggal hari Kamis, sehingga kita disposisi dirapimkan karena di dalam tertib terbunyi kalau ketua DPD berhalangan, sisa pengurus, sisa pimpinan memilih diantaranya. Dan rapim itu di laksana 3 sudah sah. Hasil rapimnya ternyata segera diparipurnakan kan, dan diparipurnakan korupsi. Artinya sebuah produk yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Cilacap di hari libur Ya. itu menurut tatib apa diperbolehkan atau tidak di Menurut Papua? tatib boleh. Menurut tatib boleh. Tapi nggak apa-apa kalau nanti ada koreksi kita diskusikan ya. Menurut saya boleh. Dan itu hasil rapimnya memperbolehkan. Rapimnya kemarin diikuti oleh 3 pimpinan. Karena fraksi PDI hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin resmi izin. Karena tidak lebih dari 1 bulan sehingga tidak perlu ada PLT. Dan suratnya kita resmi semua. Saya dari sejumlah pihak menilai yang kemarin itu tergesa-gesa Pak. Proses secara jadwal. Kalau boleh menyampaikan, kan tergesa-gesa itu parameternya belum ada. Justru ada yang ngomong lambat. Ada yang ngomong lambat malah dihitung dari DPD periode masa bakti 2014-2019 kan. Sedangkan pansus ini dibentuk di 2019. Tidak ada kelanjutan dong, yang teman-teman di pansus dulu juga ada yang nggak jadi kok. Pimpinannya ada yang nggak jadi. Nah itu ada yang bilang kelamaan. Kalau kita enggak, patokannya sejak dibentuk. Kalau kecepatan juga enggak, itu juga sudah berjalan. Menurut waktu saya rapat, cepat tapi benar. KPK menyampaikan. Daripada lambat salah, lebih baik cepat tapi benar. Dan ini menurut saya ideal saja. Perkara isinya itu silakan didiskusikan, tapi pansus sudah berproses dan paripurna kemarin secara tadi bisa. Kalaupun tidak ada saya tidak masuk dalam keputusan dan itu diperbolehkan kok. Karena saya ketua, bukan kepala DPD. Kolektif kolegial, keputusan pimpinan mengikat dan paripurna mengikat. Yang penting tata aturannya dipenuhi. Tidak harus ada ketua. Sehingga kalaupun saya berkeinginan ke timur, keputusan anggota DPD ke barat, saya tidak bisa menyandra. Saya pun kalah. Gitu ya. Ini sebagai pembelajaran bersama ya. Jadi kalau saya sampaikan paripurna kemarin sah menurut saya. Pak, itu ada catatan dari fraksi PDI itu kan diantaranya meminta pada bupati untuk lebih bisa menghadirkan informasi yang lebih terbuka terkait peluang usaha dengan ditetapkannya revisi ini. Itu maksudnya seperti apa Pak? Ya, ini kalau hari ini sebenarnya tidak hanya peluang usaha. Ini kan soal kita harus sudah mulai belanja ke sistem, ya. Bahkan saya sudah sering diskusi yang namanya penyusunan APB, termasuk di dalam musrek, termasuk reses dari teman-teman itu juga sekarang sudah harus terbuka, di-upload. Kita websitenya harus disiapkan di DPD loh ya yang saya sampaikan, supaya masyarakat berpartisipasi
mengkoreksi, memberi masukan itu. Jadi kalau peluang itu ya pasti terbuka. Itu artinya mau model apa? Online-nya sudah harus jalan. Manualnya karena kita semua tidak mesti memakai sistem yang sekarang mestinya sudah dibutuhkan juga harus dijalankan. Itu intinya akses harus bisa diambil oleh semua kelompok masyarakat. Gitu. Caranya apa? Hari ini apa kesulitannya? Kesulitannya bagaimana misalkan peluang usaha karena ketidaktahuan. Bagaimana peluang memasarkan? Nah, ini OPD terkait tentunya yang akan menyikapi. Dari perda ini, perda kan alasnya saja. Ya, ini kan juga nanti menembus dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang akan berjalan Undang Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Kita menyiapkan karena Cilacap menjadi PKN, Pusat Kegiatan Nasional, sehingga harus menyediakan kawasan industri. Dan Cilacap menurut eksekutif membuat pengajuan revisi perda ini RTP supaya pembangunannya tidak tersandra, sehingga harus ada pengalian. Pesan saya selalu saya pesankan, jangan sampai industrialisasi ini juga menghindarkan penyediaan udara, air, termasuk pangan. Gitu. Tapi saya yakin ini Perda RT RW itu kan otonomi daerah. Bagaimana dengan lahan Winong yang diperjuangkan tidak untuk lahan industri? Itu kan kewenangan Kementerian ATR, gimana itu Pak? oh begini. Jadi pertabrakan gitu loh. Enggak. Kan yang namanya Cilacap dipilih ada 100 lebih dikit ya sebagai pusat kegiatan nasional. Salah satunya membuat kawasan industri untuk menarik para investor ya. Jadi mundur lagi, relokasi investasi dari Hong Kong hampir masuk semua ke Vietnam, berangkat dari situ juga ya. Nah, Indonesia ternyata ada kesulitan soal perizinan, sehingga perizinan dokumen OSS. Cilacap ditunjuk nanti salah satunya menjadi kawasan industri nasional. Mengajukanlah untuk menjelapatkan Persub, bukan kementerian yang minta. Contoh, Kutawaru pernah diajukan karena ada nggak diturunkan Persub, sehingga nggak bisa karena di situ ada sekretaris hukum atau apa aku lupa. Kawasan industrinya nggak bisa di sana. Di Winong, muncullah Winong. Loh kenapa kok kemarin nggak langsung di paripurna? Kan pada bertanya begitu ya. Menurut kami, pengajuan itu harus ada dalam materinya persetujuan substantif antara eksekutif dan DPRD. Sementara sudah maju ke sana kan? Atau teledoran saya nggak ngerti. Maka karena kita bukan salah menyalahkan, pansus ini segera membahas kemarin, sehingga sudah ke sana menyinkronkan. Kalau ada Winong salah satu itu yang dipilih oleh Pemda dan kementerian menyetujui, dan memang di dalam undang-undang kalau tidak salah oleh pengalian izin untuk industri selama itu untuk kepentingan nasional, selama itu untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umum. Sehingga di Winong. Adapun masyarakat Winong enggak sepakat. Ya, kita sudah tampung, kita sudah sampaikan ke kementerian. Nah, kalau itu kan karena tidak sepakat, daerahnya dijadikan kawasan industri. Kalau kementerian menurut saya lebih kepada alas hukumnya, boleh apa enggak? Menurut saya ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Sebentar Pak, itu terkait pasca ditetapkannya Perda RT RW ya Pak ya. Ini tentunya para pelanggar perda Ya. yang mungkin barangkali bangunannya sudah berdiri dan lain sebagainya. Ini pendapatnya DPRD Kabupaten Cilacap gimana Pak? Nanti kan bunyi di itu. Ada kewajiban atau apa? Aku belum baca semuanya. Sudah enggak hafal semua. Tapi ada. Dokumennya bisa kok kita terbuka kok. Ini kan sudah mau dikirim informasinya fasilitasi gubernur. Maksimal 14 hari kan turun. Dan media masyarakat boleh mengakses. Dari setara awal kita terbuka. Gitu ya. Nah, kalau prosesnya sekali lagi menurut saya proses kemarin boleh karena
3 pimpinan ada, kalau saya lagi nggak ada, lagi cuti, izin 10 anggota fraksi. Paripurnanya belum. Kalau substansinya ya nanti bisa dilihat. Oh, berarti untuk penetapan Perda RT RW itu 3 pimpinan itu ya Pak ya? Dari Ya, yang kemarin rapim itu 3 pimpinan. di antaranya Ya 3 pimpinan karena saya nggak hadir. Oh. Ya, dan itu jadi sah kok. Itu sah boleh. Karena saya jelas-jelas nyuratin saya nggak masuk. Apakah nggak boleh tersandra negara ini? Gara-gara ketuanya nggak hadir sehingga jalan nggak boleh. Boleh jalan. Dan sudah dipelajari tentunya sama teman-teman pimpinan tentunya. Gitu ya. Oke. Merdeka. Terima kasih Pak Ketua.